Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang Ferdiansyah, masih di channel yang sama, yaitu adalah channel Bambang Ferdiansyah Law. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai kewenangan advokat dalam surat kuasa. Topik ini saya angkat karena masih banyak masyarakat yang belum memahami apa saja sebenarnya yang dapat dilakukan oleh seorang advokat setelah menerima surat kuasa dari kliennya. Jadi begini, kebetulan beberapa waktu lalu saya mengalami langsung sebuah peristiwa yang menarik untuk dijadikan pembelajaran hukum bagi kita dan bagi kami dan bagi juga masyarakat pada umumnya. Pada saat itu klien kami sedang menghadapi suatu persoalan hukum. Sebelum perkara berlanjut, klien kami masih bekerja pada salah satu perusahaan. Ketika persoalan hukumnya muncul, klien kami meninggalkan satu unit sepeda motor miliknya di area perusahaan tersebut. Nah, seiring berjalannya penanganan perkara, klien kami mengingatkan bahwa masih ada aset miliknya yang tertinggal di perusahaan, yaitu satu unit sepeda motor. Klien kami kemudian meminta kami selaku kuasa hukumnya untuk membantu mengambil kendaraan tersebut. Jadi, sebelum datang ke perusahaan, kami telah melakukan berkomunikasi terlebih dahulu dengan klien, dengan keluarganya, untuk memperoleh persetujuan dari klien. Selanjutnya, kami mendatangi perusahaan dengan membawa surat kuasa yang sah. Namun, di sini sahabat-sahabat semua, pada saat proses pengambilan kendaraan, terjadi perdebatan yang lumayan agak sengit. Karena kenapa? Pihak perusahaan menolak menyerahkan kendaraan tersebut dengan alasan bahwa di dalam surat kuasa tersebut tidak tertulis secara spesifik atau secara rinci mengenai kewenangan mengambil satu unit sepeda motor milik klien yang berada di perusahaan tersebut. Karena menurut mereka tidak disebutkan secara tegas, maka kami memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan kendaraan tersebut. Nah, kemudian kami menjelaskan bahwa surat kuasa tidak selalu harus memuat satu persatu tindakan secara rinci. Dalam surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada kami terdapat klausul yang memberikan kewenangan kepada surat kuasa atau memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan hukum si klien, termasuk membuat surat, membuat berita acara, melakukan komunikasi, melakukan penyelesaian, dan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan kepentingan pemberi kuasa. Dalam praktek hukum, selama tindakan tersebut masih berada dalam ruang lingkup kepentingan pemberi kuasa dan tidak bertentangan dengan isi surat kuasa, maka kuasa hukum dapat menjalankan tindakan tersebut untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak kliennya. Jadi sahabat-sahabat semua, tentu saja setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, isi surat kuasa harus dibaca secara utuh dan tidak hanya melihat satu kalimat atau satu kewenangan tertentu saja. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa surat kuasa bukan sekedar formalitas. Surat kuasa merupakan dasar kewenangan seorang advokat untuk bertindak demi kepentingan klien. Karena itu, baik pemberi kuasa maupun pihak yang berhadapan dengan kuasa hukum perlu memahami isi surat kuasa secara komprehensif. Informasi ini mungkin sederhana bagi sebagian orang yang berkecimpung di dunia hukum. Namun, bagi masyarakat umum, pengetahuan seperti ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kedudukan dan kewenangan seorang advokat. Saya Bambang Ferdiansyah, Fiat Justitia Ruat Kalaum. Sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.